Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua. Selamat malam kepada Bapak Angga selaku dosen pengampu dari mata kuliah Desain dan Media. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang kebetulan anggotanya adalah saya sendiri. Nama saya adalah Dewi Sari Astuti dengan MPM 201946579008. Kali ini saya akan membahas kreatif brief dari kampanye Lindungi Hutan. Langsung saja kita simak bagaimana penjelasannya. Mengapa lindungi hutan? Karena hutan adalah salah satu unsur penting yang ada di bumi ini, di mana di dalam sebuah hutan terdapat beragam ekosistem. Selain itu, hutan juga disebut dengan paru-paru dunia karena pohon-pohon yang ada di hutan dapat menghasilkan oksigen yang sangat berfungsi untuk kelangsungan hidup berbagai makhluk hidup yang ada di dunia. Namun sayangnya, kondisi hutan di dunia, terutama di Indonesia, semakin memprihatinkan dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti penebangan pohon secara ilegal, pembukaan lahan baru untuk pertanian, pertambangan, juga pembangunan. Hal-hal tersebut yang melatar belakangi terbentuknya kampanye Lindungi Hutan demi lingkungan yang lebih baik lagi. Lanjut ke project background. Lindungi Hutan ialah platform crowdsourcing, penggalangan dana online untuk konservasi hutan dan lingkungan. Tujuan dari kampanye ini adalah yang pertama, mengajak masyarakat Indonesia dan dunia untuk berperan aktif dalam pelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Yang kedua, menjadi pionir teknologi pelestarian hutan di Indonesia. Kemudian yang ketiga, menjadi penghubung dan penggerak pelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Yang keempat, menanam pohon sejumlah penduduk Indonesia sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Dan yang terakhir adalah menjaga hutan Indonesia agar tetap lestari. Kemudian kegiatan yang dilakukan pada kampanye ini adalah jelajah lingkungan untuk melihat kerusakan lingkungan, kemudian mencari komunitas dan petani di sekitar wilayah tersebut untuk sama-sama membuat agenda penanaman serta membuka relawan di setiap kota untuk bersama-sama mewujudkan penanaman di Indonesia. Selanjutnya ada SWOT analisis yang berisi tentang kekuatan, kekurangan, peluang, dan ancaman dari kampanye ini. Kita mulai dari strength atau kekuatan. Jadi, kekuatan dari kampanye ini adalah dengan adanya media donasi yang mudah diakses oleh siapa saja dan di mana saja, karena sudah berbasis online sehingga para masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pelestarian hutan bisa dengan mudah menanam pohon tanpa harus langsung datang ke lokasi penanaman. Kemudian yang keduanya adalah weakness atau kekurangan. Kekurangan dari kampanye ini adalah kurangnya minat dari masyarakat untuk mengetahui isu lingkungan yang sedang terjadi di Indonesia. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan sedikitnya jumlah donatur pada beberapa kampanye penggalangan dana yang sudah dibuat. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Peluang dari kampanye ini adalah bertambahnya orang-orang yang peduli dengan hutan karena menjaga hutan bisa dilakukan dengan mudah dan cepat. Selain itu, penggalangan dana yang dilakukan oleh beberapa orang terkenal mampu mendongkrak jumlah donatur. Hal yang perlu ditingkatkan adalah pengenalan media kepada masyarakat luas dengan bantuan influencer yang ada di Indonesia. Yang terakhir adalah threats atau ancaman. Ancaman dari kampanye ini adalah penggunaan dana donasi yang tidak tepat sasaran dan juga isu yang kurang menarik bagi sebagian masyarakat di Indonesia yang membuat hasil dari kampanye ini tidak maksimal. Berikut ini adalah objektif dari kampanye Lindungi Hutan. Alasan utama yaitu isu kerusakan lingkungan, yakni hutan di Indonesia yang mulai berkurang. Target halayak itu pria atau wanita dengan
umur 19 sampai 48 tahun. Tujuan yang ingin dicapai, melestarikan lingkungan terutama hutan. Slogannya adalah bersama menghijaukan Indonesia. Konsep dasar, tema, dan gaya desain. Tema tentang lingkungan di mana desain identik dengan warna hijau yang melambangkan kesuburan. Mengapa harus menarik perhatian? Karena pentingnya pelestarian hutan untuk kehidupan di masa depan yang lebih baik. Mandatoris, organik, modern, simple. Media yang digunakan, Instagram dan website. Lanjut ke bagian kreatif konsep. Di sini sudah ditayangkan beberapa gambar yang sudah pernah diupload pada kampanye Lindungi Hutan. Beberapa gambar ada yang diupload di Instagram, ada juga gambar yang diupload di website terkait. Bisa kita lihat dari desain-desain tersebut memiliki beberapa kesamaan seperti elemen yang digunakan, tipografi yang digunakan, serta warna yang seragam yaitu warna hijau, lebih ke hijau toska. Kemudian masuk ke desain konsep di mana saya akan menjelaskan detail-detail dari kesamaan pada setiap kampanye yang sudah diupload di media-media terkait. Yang pertama yang akan dibahas adalah tipografi. Penggunaan tipografi didominasi oleh font sans serif dengan ukuran dan ketebalan yang berbeda supaya terlihat lebih dinamis dan tidak terkesan flat. Kemudian yang kedua adalah elemen. Elemen yang biasanya muncul pada desain kampanye ini adalah penggunaan foto yang sesuai dengan konten yang disajikan. Kemudian yang terakhir adalah warna. Warna yang biasa digunakan dalam kampanye ini adalah hijau toska yang selaras dengan warna logo, yaitu warna hijau toska. Setiap desain yang digunakan juga menggunakan warna tersebut pada bagian bawah dengan efek fading sehingga menghasilkan transisi yang halus. Media strategi. Media yang dipakai sebagai strategi dalam mengkampanyekan slogan bersama menghijaukan Indonesia adalah media sosial. Media sosial sudah menjadi bagian penting dalam peradaban hidup umat manusia masa kini sehingga kampanye Lindungi Hutan akan dengan mudah dilakukan. Selain itu, Lindungi Hutan juga memiliki website untuk penggalangan donasi dalam upaya pelestarian hutan sehingga menjaga hutan dan membuat Indonesia menjadi lebih hijau akan jauh lebih mudah. Sekian dulu penjelasan saya mengenai kreatif brief dari kampanye Lindungi Hutan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika tertarik pada kampanye tersebut, kalian bisa langsung cek websitenya. Linknya sudah saya cantumkan di description box. Yuk, ikut donasi dan tanam pohon pertama kamu.